Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Muhammad Firman Maulana Habib, lalu teman-teman saya bernama Umi Rahmatusaniyah, Tri Intan Putri Mayasari, Gita Rindi Tiara Sari, Aizati Lailiyah, Nailal Muna, Maulida Lili, dan juga Muhammad Farid Alwafi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai opini publik merupakan kekuatan politik. Nah, mengapa demikian? Karena opini publik terhadap suatu partai politik ataupun paslon itu apabila baik, pasti saat pemilu mereka akan mendapatkan perolehan suara yang baik juga. Begitu juga sebaliknya. Apabila opini publik terhadap suatu partai politik atau paslon tersebut buruk, maka niscaya suara yang mereka peroleh saat pemilihan ataupun lain sebagainya saat berpolitik pasti juga kurang baik juga. Untuk jelasnya, mari kita simak video dari kelompok kami. Monggo, silahkan menyimak. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang, karena hal itu merupakan suatu hak asasi manusia yang sudah ada terutama di negara Indonesia ini. Nah, fungsi dari kebebasan berpendapat sendiri itu untuk mencapai sebuah kebenaran dan untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, ketika kita mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Namun, kebebasan berpendapat kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi, kita masih terikat hukum dan norma yang ada. Berpendapat berarti kita beropini. Opini publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni public opinion. Ditinjau dari sudut asal etimologi, public opinion berasal dari bahasa Latin, yakni opinere dan publicus. Adapun opinere berarti berpikir atau menduga, sedangkan publicus yaitu mempunyai arti milik masyarakat luas. Opini publik dalam konteks komunikasi ialah hasil dari penyampaian pesan secara kolektif atau publik yang direspon karena adanya perhatian sebuah isu yang sama yang disampaikan, atau sepakatnya antara individu satu dengan individu yang lainnya melalui sebuah forum diskusi untuk menjawab sebuah permasalahan atau pertanyaan yang ada. Nah, opini publik ini bersifat objektif. Opini publik sendiri terbentuk dengan adanya sebuah pembicaraan debat antara satu individu dengan individu yang lainnya, sehingga pendapat-pendapat tersebut bersatu menjadi satu, atau juga bisa melalui pertukaran informasi dari individu satu dan individu yang lainnya yang berada dalam sebuah kelompok. Perkenalkan, nama saya Gita Rindi Tiara Sari dengan NIM 933503019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari opini publik. Opini publik sendiri terjadi akibat adanya persepsi-persepsi yang timbul dan kemudian berkembang. Dalam sebuah opini sendiri pasti di dalamnya terdapat pro dan kontra yang dapat mengakibatkan dampak negatif maupun positif bagi masyarakat sendiri. Dari dampak negatif seperti tersebar luasnya desas-desus atau isu yang belum jelas kebenarannya. Sebagai contoh yaitu pada aktor politik yang akan mengeluarkan sebuah opini yang selanjutnya akan disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hal ini sebaiknya mereka harus berhati-hati karena sebagian dari masyarakat pasti akan memiliki pemikiran negatif. Selanjutnya untuk dampak positif sendiri sebagai contoh yaitu menyebarluasnya berita baik seseorang akibat opini publik yang dapat meningkatkan prestasi orang yang diberitakan. Pengertian politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kemudian pengertian politik secara umum, politik bisa diartikan sebagai sebuah kecerdikan untuk memperoleh sebuah kekuasaan di tengah masyarakat atau
Politik juga bisa diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan suatu kekuasaan di tengah masyarakat. Namun kekuasaan di sini bisa diartikan seperti wali kota, gubernur, seperti itu. Kemudian contoh yang lebih simpelnya lagi, perebutan kursi untuk menjadi ketua OSIS ataupun menjadi ketua kelas itu juga bisa diartikan sebagai politik. Politik di sini diartikan diartikan sebagai usaha untuk memperoleh suatu jabatan atau suatu kekuasaan di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Lili dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara opini publik dan juga politik, di mana keduanya akan saling berketerkaitan. Yakni yang pertama, di mana saat opini publik dapat membangun aspirasi publik, di mana saat opini publik dapat meneruskan tentang arus informasi politik secara lebih cepat. Dengan demikian masyarakat akan lebih cepat pula mengetahui informasi tentang adanya isu-isu politik yang sedang berkembang di luar sana. Yang selanjutnya yaitu opini publik dapat menunjukkan kekuatan massa, di mana saat dengan melihat beberapa besar pengaruh opini tersebut bagi masyarakat, serta seberapa besar kualitas massa yang mendukung tentang adanya opini tersebut, atau tentang banyak pemikiran tentang adanya opini tersebut. Yang selanjutnya yaitu opini publik dapat mempengaruhi kekuatan elit politik, di mana saat opini publik dapat diarahkan dengan cara-cara tertentu. Hal ini juga sering dilakukan oleh para elit untuk membangun suatu ide dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan politiknya. Dan itu yang sering digunakan oleh para kaum elit untuk usaha untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan kekuatan politik yang mereka miliki. Selanjutnya adalah mengapa opini publik merupakan kekuatan politik. Opini publik merupakan hasil proses penggabungan pikiran, perasaan, serta usul yang diungkapkan oleh masyarakat. Opini publik sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu opini massa, opini kelompok, dan opini rakyat. Terkait politik, hubungan opini publik dengan ilmu komunikasi berupa pemunculan citra personal organisasi politik atau kader politik. Dalam masyarakat, interpretasi opini publik tersebut akan menghasilkan opini pribadi. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bersifat atau berdampak politis, yang mana di dalamnya terjadi proses pertukaran pemikiran-pemikiran politik antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi politik sangat penting untuk dilaksanakan oleh pelaku politik, sebab komunikasi politik merupakan sebuah fungsi politik yang diperlukan untuk menyampaikan dan menerima informasi-informasi politik. Terkait dengan politik, peran opini publik dalam komunikasi politik adalah bahwa opini publik dapat mempengaruhi tingkat kekuatan para elit politik. Opini publik dapat menimbulkan kontroversi, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara pengikut elit politik yang satu dengan yang lainnya. Opini publik juga dapat memperlihatkan keinginan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai opini publik dipandang sebagai pilar kekuasaan keempat. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, opini publik dipandang sebagai pilar kekuasaan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti halnya di Indonesia, yang menganut sistem trias politika dari Montesquieu, terdapat badan-badan legislatif seperti MPR dan DPR, badan eksekutif seperti Presiden, dan badan yudikatif seperti Mahkamah Agung. Dalam negara demokrasi, opini publik dapat menjadi pilar terpenting dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia, karena opini publik merupakan pendapat, sikap, ramalan, pendirian, atau harapan rata-rata masyarakat tentang suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.
Kemudian hasilnya yang berupa penilaian masyarakat diungkapkan secara lisan atau tulisan. Sedangkan bahan yang menjadi penilaian masyarakat dibentuk atau disajikan oleh media massa. Opini publik selalu dikaitkan dengan politik, terutama dalam konteks negara demokrasi. Schwarzenegger menyebutkan bahwa opini publik merupakan kekuatan politik. Tercatat dalam sejarah di Indonesia, opini publik sebagai kekuatan politik mampu menggulingkan rezim yang berkuasa, seperti pada peristiwa yang dialami oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Abdul Rahman Wahid. Melalui pergolakan-pergolakan rakyat dan pemberitaan media massa yang gencar dapat meruntuhkan kekuasaan rezim-rezim tersebut. Oleh sebab itu, di Indonesia dan beberapa negara demokrasi lain, opini publik dapat tumbuh sebagai kekuatan politik yang besar. Opini publik memiliki sifat yang dinamis dan mudah berubah, sehingga Peter R. Hofstadter menyatakan bahwa opini publik mempunyai perangai seperti seorang wanita, sebut saja wanita P, tidak tetap dan banyak tuntutannya dalam kepastian diri sendiri. Selain sebagai kekuatan politik, opini publik juga berfungsi sebagai kontrol sosial dan pancaran moral masyarakat. Sehingga kekuatan dari opini publik tergantung pada kondisi masyarakat dalam suatu negara dan dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi yang ada dalam negara tersebut. Opini publik juga salah satu bidang kajian yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus penerapan dari opini publik. Negara dalam keadaan krisis kepercayaan seperti di Indonesia sekarang ini, opini publik mampu menempatkan kedudukan yang tinggi. Demonstrasi yang marak terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia telah menempatkan begitu diseganinya publik kampus sehingga opini publik yang berasal dari kampus ini menjadi berita utama media massa di Indonesia. Opini publik menampakkan kekuatan yang besar sekali sebagai sarana pemersatu atau kesatuan menghadapi segala sesuatu yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di negara Indonesia, tentunya, opini para mahasiswa di kampus-kampus terkenal, baik PTN maupun PTS, menjadi perhatian utama untuk pemegang kebijaksanaan pemerintah negara Indonesia. Suara atau opini publik kampus menjadi pemberitaan di media massa pers baik surat kabar, majalah-majalah berita, ataupun internet. Demikian juga pada media massa televisi. Hampir setiap stasiun televisi swasta menayangkan gerakan mahasiswa di kampus-kampus yang berisi pernyataan mereka dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Opini mahasiswa ini adalah opini publik kampus menghadapi situasi ekonomi, politik, dan sosial budaya yang melanda di Indonesia. Baik, demikianlah penjelasan dari teman-teman saya. Semoga memberikan gambaran kepada teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada mengenai opini publik sebagai kekuatan politik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.